Sekarang kita berlanjut nih bicara mengenai berita selanjutnya. Kalau kita bicara mengenai hubungan, kemudian kita menikah gitu ya, pasti harapannya ingin memiliki keturunan. Betul. Tapi kan tidak semuanya ya mendapatkan berkat dari Tuhan untuk selalu dengan cepat mendapatkan keturunan tersebut. Nah tentu saja ini butuh usaha yang bisa saling mensupport dan juga berdoa antara pasangannya dan juga keluarganya. Ya? Betul, ini doa dan juga usaha memegang peranan yang sangat penting dan juga demi terjaganya harmonisasi dalam sebuah hubungan suami istri begitu. Nah, salah satu contohnya adalah Chef Ken dan sang istri Rosie yang tetap harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan. Nah, seperti apa perjuangan mereka? Berikut liputannya. Inliners, kehadiran buah hati dalam hubungan pernikahan menjadi anugerah yang kerap dinanti banyak pasangan. Alasan mewarisi garis keturunan, meramaikan suasana rumah tangga, hingga dorongan naluriah menyalurkan kasih sayang sebagai ayah dan ibu untuk calon sang buah hati. Namun faktanya inliners, tidak semua orang dengan mudah bisa memiliki buah hati. Adanya infertilitas atau masalah kesuburan menjadi pemicu sulitnya memiliki buah hati. Infertilitas pada wanita disebabkan banyak hal, mulai dari saluran tuba falopi yang terblok dan menutup jalur sperma masuk ke dalam rahim, hingga masalah kompleks lainnya. Sedangkan infertilitas pada pria bisa disebabkan oleh kualitas sperma yang buruk hingga menghasilkan sel sperma dalam jumlah yang sangat terbatas. It always takes two to tango, ya kan? Jadi kurangilah ego dari masing-masing. Saya juga nggak selalu bilang bahwa laki-laki egonya tinggi, enggak, perempuan pun juga ada kok yang dimana enggak, salah suami saya selalu normal, nggak bisa kayak gitu. Jadi dua-duanya harus menurunkan ego, cari tahu, duduk bareng, persiapkan mental bareng-bareng, dan selalu prepare for the worst. Nah, salah satu solusi infertilitas dalam pernikahan adalah program IVF atau bayi tabung. Program bayi tabung adalah proses sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Melalui proses yang panjang, sel telur dan sperma yang berhasil menjadi embrio kemudian akan ditransfer kembali pada rahim ibu. Hal inilah yang juga dialami pasangan Ken dan Rosie ini inliners. Usia pernikahan Ken dan Rosie kini memasuki usia ke-9 tahun. Namun perjuangan keduanya untuk memiliki buah hati masih terus berlanjut. Masa-masa berat pernah dijalani keduanya inliners. Mulai dari ego dan emosi, mengalami kegagalan program bayi tabung pada tahun 2014, hingga hampir putus asa menghadapi hadirnya sang buah hati dari rahim sendiri. Terus aku ngaku sama dia, kenapa sih kayak gini, aku nggak suka gitu. Soalnya dari sisi aku completely fine gitu, jadi rahimnya bagus, AMH-nya juga, cadangan sel telur juga banyak, nggak ada polip, kistamium, kayak everything is fine. Terus kok gue gitu kayak cycle mens juga teratur ya? Menstruasinya juga teratur gitu, ibaratnya kayak aku merasa aku ini subur banget gitu, tapi kok aku harus dalam tanda kutip sakit kayak gini gitu. Nah ternyata Tuhan izinkan kita berproses kayak gitu, dan kita merasa IVF kedua ini kita jalani itu totally different, feelingnya, moodnya, penerimaannya, dan ternyata tuh ngefek. Karena kalau kita mikirnya yang negatif terus, itu ya back again, perjalanan kita jadi nggak smooth lagi. Bagi pasangan Ken dan Rosie, memiliki buah hati tetap menjadi harapan terbesarnya. Namun caranya kini dengan lebih saling membahagiakan pasangan satu dan lainnya. Romantisme terus dibangun dengan komunikasi dan melakukan hal-hal yang positif. Jadi ini hanya salah satu usaha maksimal kita mengerjakan bagian kita. Tapi kalaupun Tuhan gak izinkan, kita akan cari cara lain, dan saya yakin kita akan tetap bahagia. Betul. Terbukti selama 9 tahun ini kita benar-benar menikmatin hidup. Kita merintis bisnis bareng, kita traveling, kita pergi ke tempat yang kita suka, kita ketemu orang baru, kita mengerjakan hal-hal yang eksploratif banget. Semangat ya bagi pejuang garis 2, tetaplah berbahagia dalam berusaha dan berdoa. Ikhtiar untuk punya anak adalah perjuangan dua pihak, suami dan juga istri, dan tidak boleh saling menyalahkan ya kan. Kita mesti mengubah paradigma dari I versus you menjadi us versus the problem. Oh, so sweet ya.